Muhammad Radu Saryanor, kelas 10L Geografi. Penjelasan tentang siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Konsep-konsep dasar yang diterapkan diantaranya yaitu ilmu meteorologi, kimiatologi, oseanografi, geografi, geologi, glasiologi, limnologi, ekologi, biologi, agronomi, kehutanan, dan beberapa ilmu lain yang berspesialisasi pada aspek fisik, kimia, dan biologi. Siklus air atau siklus hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi dalam sistem ini. Energi matahari memiliki peran besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Pada saat terjadi penguapan, yaitu ketika air berubah dari cair menjadi gas dari samudra, lautan, dan badan air lainnya. Sekitar 90% kelembapan terbentuk di atmosfer, 10% sisanya dilepaskan oleh tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah kemudian memanfaatkan dalam proses fotosintesis, kemudian melakukan transpirasi. Sebagian kecil uap masuk ke atmosfer melalui sublimasi, yaitu secara langsung air berubah dari padat, es batu, atau salju menjadi gas. Susutan salju yang terjadi diakibatkan oleh sublimasi. Penguapan dari laut memberikan kontribusi utama dalam pergerakan siklus hidrologi. Penguapan, transpirasi, dan sublimasi serta emisi vulkanik mendukung dalam proses hidrologi. Siklus air bumi dimulai sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu ketika hujan turun di bumi dan membentuk lautan. Hujan terbentuk dari uap air yang keluar dari magma cair di inti bumi. Energi matahari membentuk menggerakkan siklus air dan gravitasi bumi mencegah air di atmosfer lepas dari bumi. Ada sekitar 1,4 miliar km3 air (335 juta miliar) di bumi, termasuk air laut, danau, dan sungai mencangkup air yang membeku seperti gletser, salju, serta air tanah dan air di bebatuan, dan termasuk air di atmosfer berupa awan dan uap. Sekitar 97% air di bumi, di lautan, dan 2% membeku di lapisan es dekat kutub dan gletser. Evaporasi. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume yang signifikan. Presipitasi. Presipitasi atau curah hujan juga dikenal sebagai satu kelas dalam hidrometeor yang merupakan fenomena atmosferik, adalah setiap produk dari pengembunan uap air di atmosfer. Ini terjadi ketika atmosfer yang merupakan suatu larutan gas raksasa menjadi jenuh dan air kemudian terembun dan keluar dari larutan tersebut tercurah hujan. Kondensasi. Apa itu kondensasi? Mengembun adalah proses di mana perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kondensasi juga disebut pengembunan dan kebalikan dari penguapan atau proses penguapan. Misalnya, jika gelas dengan tutup gelas diisi dengan air panas, tutup gelas yang digunakan secara bertahap akan mengembun. Transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah, melewati stomata, lubang kutila, dan lentisel. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa uap H2O dan CO2 terjadi siang hari saat panas melalui stomata (mulut daun) dan lentisel (celah batang). Itu tadi materi-materi tentang hidrologi yang saya kumpulkan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kekurangan dari materi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.